dosa, lalu bertobat, lalu khilaf lagi, berulang-ulang, apakah Allah masih terus mengampuni? Apakah dosa zina harus dirajam dulu supaya terhapus dosanya? Apakah dosanya terhapus dengan dipenjara seperti hukuman di Indonesia? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Yang pertama, kaidah yang harus kita faham, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'ah. Ini kaidah yang pertama. Allah mengampuni semua dosa. Kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, balik lagi berbuat dosa, dia bertaubat lagi, balik lagi berbuat dosa, taubat lagi. Tergantung daripada kualitas taubatnya. Karena ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia menyesali perbuatan dosa, tapi di kesempatan lagi, dia lagi berbuat dosa yang sama, tapi dia menyesali lagi. Ketika di dalamnya ada penyesalan, maka itu adalah taubat yang sebenarnya. Walaupun dia harus kembali lagi berbuat maksiat. Pernah datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya ya saya setiap hari bertaubat kepada Allah. Allah menyuruh saya bertaubat dan saya bertaubat kepada Allah. Tetapi setiap hari syaitan selalu datang kepada saya untuk menyuruh saya untuk berbuat maksiat. Ini bagaimana Imam seperti ini? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, buatlah syaitan kecewa dengan taubatmu. Dengan apa? Apabila kamu berbuat maksiat, bertaubat. Orang yang berbuat maksiat, kemudian merasa dirinya hina, dan dia merasa taubatnya tidak diterima, maksiatnya itu menjadi dosa yang besar. Karena kaidah yang pertama, Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau seorang hamba jatuh ke lubang yang sama, dia bertaubat, menyesal, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, sampai seorang yang tidak pernah berbuat baik sedikit pun dan dosanya banyak memenuhi langit dan bumi, Allah ampuni dosa mereka selama dosa itu bukan dosa syirik. Ya. Lau kana dzunubaka ananas samawat, kalau seandainya dosa kamu memenuhi langit, summa lakitani la tusyriku billahi la ataituha biqurabiha al-maghfirah. Kalau seandainya kalian datang kepada saya, bertemu saya dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, aku akan berikan ampunan sebesar dosa yang kamu lakukan. Allah itu maha besar. Orang yang tidak pernah berbuat amal sedikit pun diambil dengan tangannya Allah dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita beramal, jangan bangga kita dengan amal. Kita sekarang banyak melakukan ketaatan, kita menjadi orang yang soleh. Kemudian kita rendahkan orang-orang yang tidak soleh dalam pandangan kita. Ketika kita masih hidup, ya, kita berbuat baik. Tapi masih ada kesempatan kita untuk menjadi orang jahat. Ada seorang ulama yang kitabnya sangat luar biasa, kitab tauhidnya menjadi rekomendasi. Tapi rupanya dia mati dalam keadaan beragama ateis. Dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada Al-Quran. Maka jangan bangga kita dengan keimanan kita. Kita jaga keimanan kita, tawadu kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Gak usah ujub. Ya. Seperti itu. Dan apabila kita berbuat maksiat, terus kita bertaubat kepada Allah. Karena setan ini datang ini selalu mengatakan kamu itu ahli maksiat. Udah. Kalau kamu taubat, nanti kamu balik lagi, taubat balik lagi. Dibacakan kepada dia hadis. Kata Nabi SAW, at-taibu li dzanbin kaman la dzanban lah. Kata Rasulullah, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi kata Rasulullah, at-taibu li dzanbin wa muqimu 'alaiha kal mustahzi bi rabbih. Orang yang bertaubat, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa itu seperti orang yang menghina Allah. Maksudnya adalah taubatnya bukan taubatan nasuh, nggak ada penyesalan. Hanya karena ngelihat orang taubat, saya ikut-ikutan. Ya, kemudian dia balik lagi, baliknya juga merasa nggak menyesal. Tidak merasa itu perbuatan dosa, waliyadzubillah. Sekarang banyak perbuatan dosa, perbuatan syirik, kekufuran yang tidak disadari oleh manusia. Karena syirik sekarang banyak. Dalam ilmu perbintangan sudah terjadi kesyirikan. Ya, perakiraan cuaca yang pada akhirnya menghina cuaca. Cuaca buruk. Ini menghina. Menghina cuaca adalah bagian daripada kesyirikan dan kekufuran. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menurunkan kebaikan dan keburukan, kita tidak mengetahui tentangnya. Ya. Ya, menghina makanan, ya. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattun. Rasulullah tidak pernah namanya menghina makanan. Rasulullah suka dia makan, gak suka, dia biarkan makanan tersebut. Dia apa ini makanan gak enak? Apa ini makanan kayak begini? Waliyadzubillah. Ya. Itu jadi kekufuran.
Tasubud dahar, menghina masa, menghina keturunan. Ini keturunan siapa nih? Wah, keturunan preman, pantas anaknya jadi preman. Nggak begitu. Nggak boleh. Ya, seseorang yang mengatakan bahwa dosanya itu akibat daripada dia keturunan ini nggak ada. Nggak ada seperti itu. Itu adalah perbuatan kekufuran dan kejahiliahan. Ya. Taib. Lalu apabila dosa zina apakah harus dirajam dulu? Tidak. Ya, tidak demikian. Karena kalau di dalam fikih, seseorang apabila dia bertobat dengan taubatan nasuha, dia tidak perlu melakukan daripada hukum Allah apabila hukum Allah itu belum tegak. Kalau memang hukum Allah itu sudah tegak di muka bumi dan orang yang berzina itu dilakukan rajam, orang yang berzina itu dicambuk, kemudian dia datang kepada hakim, datang kepada seorang ulama, saya berzina, rajam saya berzina, rajam saya. Karena orang yang datang kepada Nabi, Rasulullah, saya berzina, rajam saya, didiamkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berzina, didiamkan sama Rasulullah. Sampai 3 kali didiamkan sama Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, oh mungkin hanya nyentuh saja. Enggak ya Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah, saya berzina. Oh mungkin hanya sekedar nyolek doang. Enggak ya Rasulullah. Sampai dukhul. Ya, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ya, pada akhirnya siapkan untuk dirajam. Ya, dan orang yang dirajam itu orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah apabila dia benar-benar bertaubat. Ya. Maka dosa zina, segeralah orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya. Maka dasar kata para ulama, yang penting adalah bertaubat. Ya, bukan rajamnya. Kalau rajamnya itu adalah hukum Islam. Kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, dan ketika itu dia tidak melakukan rajam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosanya. Ya. Tergantung daripada kualitas taubat yang dia lakukan. Ya. Maka jangan sampai kita memahami satu fikih, ya, kalau pezina tidak dilakukan rajam, maka nanti akan dirajam di yaumil qiyamah. Dari mana dalilnya? Kita tidak menemukan dalil ini. Ya, kita tidak menemukan dalil tersebut. Kecuali orang yang berzina, dia tidak bertaubat kepada Allah, masih terus berzina sampai matinya dia berzina dan dia beriman kepada Allah. Maka dia akan dirajam nanti di yaumil qiyamah. Ya. Tapi kalau dia bertaubat, aduh saya udah nggak mau zinah lagi. Saya udah taubat. Tapi dia juga nggak mau dirajam misalkan dan tidak tegak hukum Islam. Dia bertaubat pada Allah. Cukup. Ya. Itu cukup. Ya. Karena tidak ditemukan dalil bahwa ya orang yang berzina diampuni dosanya oleh Allah apabila dia sudah dirajam. Tidak, tapi dia bertaubat kepada Allah dan apabila dirajam hukum Islam tegak, itu adalah jalan keselamatan buat dia agar cepat bertemu dengan Allah dalam keadaan membersihkan dirinya daripada segala perbuatan dosa. Ya. Taib, masalah ini nanti kita bahas dalam masalah fikih ya. Ya. Terus bagaimana apakah dosa terhapus dengan dipenjara seperti hukuman di Indonesia? Ya, adapun masalah penjara itu adalah ta'zir. Itu adalah ta'zir. Ya, kalau di dalam hukum Islam ada hudud dan yang kedua adalah ta'zir dan yang ketiga maslahah. Ya. Hudud itu hukumnya hukum dari Allah dan Rasulnya sudah jelas. Ya, tidak bisa diganti-ganti. Ta'zir itu adalah hukuman sebagai bentuk efek jera agar dia mendapatkan hukumannya tersebut dan dia menjauhi daripada perbuatan tersebut. Diberikan efek jera kepada dia di penjara misalkan atau diasingkan atau diambil daripada aksesnya, hartanya, ya. Itu adalah kewajiban daripada ulil amri. Itu ta'zir namanya. Ya. Dan yang ketiga adalah tasyarrufur ra'i 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi adanya hukuman yang ditetapkan oleh kepemimpinan di dalam Islam itu harus mengambil daripada hukum maslahat. Ya, kalau kita melihat bahwa ini tidak maslahat kepada diri kita sendiri, maka kita boleh menghindarinya. Ya, taib seperti itu. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب